kita masuk ke bab 2 dari buku Sejarah Tuhan karya Karen Armstrong, Tuhan yang Satu. Pada 742 sebelum Masehi, seorang anggota keluarga kerajaan Yehuda mendapatkan penampakan Yahweh di kuil yang dibangun Raja Salomo di Yerusalem. Masa itu adalah saat-saat sulit bagi bangsa Israel. Raja Uzia mangkat pada tahun itu dan digantikan oleh putranya Ahaz, yang memerintahkan warganya untuk menyembah dewa-dewa pagan selain Yahweh. Kerajaan Israel di sebelah utara berada dalam keadaan mendekati anarki. Setelah kematian Raja Yerobeam II, telah 5 orang raja menduduki tahta dalam selang antara 746 hingga 736 sebelum Masehi. Sementara itu, Tiglat-Pileser III, Raja Asyur bernafsu betul untuk merebut wilayah Israel yang ingin dia cakup ke dalam imperiumnya yang meluas. Pada 722, penggantinya Raja Sargon II berhasil menaklukkan kerajaan utara dan mengusir penduduknya. 10 suku di utara Israel dipaksa berasimilasi dan lenyap dari sejarah, sedangkan kerajaan Yehuda yang kecil sibuk mempertahankan dirinya. Ketika Yesaya berdoa di kuil tak lama setelah wafatnya Raja Uzia, dia barangkali juga tengah dilanda perasaan gundah. Pada saat yang sama, dia mungkin juga secara tidak nyaman menyadari ketidaklayakan upacara kuil yang mewah. Meskipun Yesaya merupakan bagian dari kelas penguasa, dia memiliki pandangan demokratis dan populis, serta sangat peka terhadap nasib kaum miskin. Tatkala semerbak dupa menyebar di depan bait suci dan darah binatang kurban membasahi tempat itu, Yesaya mungkin mencemaskan bahwa agama Israel telah kehilangan integritas dan makna batinnya. Tiba-tiba, dia merasa melihat Yahweh tengah menduduki singgasananya di langit tepat di atas kuil, yang merupakan replika istana langitnya di bumi. Ujung jubah Yahweh memenuhi tempat suci itu, dan dia dikawal 2 serafim yang menutupi wajah dengan sayap-sayap mereka. Mereka berteriak satu sama lain, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Ketika suara keduanya menggema, seluruh kuil bergetar dan dipenuhi asap tebal, mengelilingi Yahweh dengan kabut tak tertembus, mirip awan dan asap yang menyembunyikannya dari pandangan Musa di Gunung Sinai. Ketika kita menggunakan kata kudus pada masa sekarang, biasanya kita merujukannya artinya kepada suatu keadaan keunggulan moral. Namun, kata bahasa Ibrani kadosh tidak ada kaitannya dengan moralitas semacam itu, melainkan berarti keberbedaan, sebuah keterpisahan radikal. Kemunculan Yahweh yang tiba-tiba di Gunung Sinai telah membentuk jurang pemisah yang sekonyong-konyong membentang antara manusia dan alam suci. Kini serafim itu berseru, "Yahweh itu berbeda, berbeda, berbeda." Yesaya telah mengalami perasaan luminous yang pada waktu tertentu menghinggapi manusia dan memenuhi mereka dengan kekaguman serta kegentaran. Dalam karya klasiknya, The Idea of the Holy, Rudolf Otto menuliskan pengalaman tentang realitas transenden yang mencekam ini sebagai Mysterium Terrible of Fascinans. Penggalan itu terrible karena biasanya muncul sebagai kejutan dahsyat yang memutuskan kita dari kenormalan yang menyejukkan, dan fascinans karena anehnya ia menyimpan pesona yang tak tertahankan. Tak ada yang rasional di dalam pengalaman luar biasa ini, yang oleh Otto diperbandingkan dengan musik atau erotika. Emosi yang ditimbulkannya tidak bisa secara memadai diungkapkan dalam kata-kata maupun konsep. Sesungguhnya perasaan tentang sesuatu yang sepenuhnya berbeda ini bahkan tidak dapat dikatakan ada, karena ia tidak memiliki tempat di dalam skema realitas kita yang normal. Konsep baru tentang Yahweh pada zaman Kapak memang masih sebagai dewa para tentara atau sabot, tetapi tidak lagi semata-mata menjadi dewa perang. Tidak pula sebagai Tuhan kesukuan yang dengan bergairah mencurahkan seluruh kasih-Nya kepada Israel. Kemuliaannya tidak lagi terbatas pada tanah yang dijanjikan, tetapi telah melingkupi seluruh bumi. Yesaya bukanlah Buddha yang mengalami pencerahan, pembawa ketentraman dan kedamaian. Dia tidak menjadi guru umat manusia yang disempurnakan. Sebaliknya, dia justru dipenuhi oleh teror kematian dan menjerit, "Celakalah aku binasa, sebab aku seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun aku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Dicengkram oleh kesucian transenden Yahweh, yang dia ingat hanyalah ketaklayakan
dan ketaksucian ritualnya sendiri. Tidak seperti Buddha atau seorang yogi, dia tidak mempersiapkan dirinya untuk menyongsong pengalaman ini melalui serangkaian latihan spiritual. Pengalaman itu terjadi padanya secara tiba-tiba, dan dia sepenuhnya terkesima oleh pengaruhnya yang meluluhkan. Salah satu serapim terbang ke arahnya dengan membawa bara pijar dan membersihkan bibirnya sehingga dia bisa melafalkan firman Tuhan. Banyak nabi yang tak bersedia untuk berbicara atas nama Tuhan atau tidak mampu melakukan hal itu. Ketika Tuhan berseru kepada Musa, prototipe semua nabi, dari semak menyala dan memerintahkannya untuk menjadi utusannya bagi Fir'aun dan Bani Israel, Musa berkeberatan karena dia berat mulut dan berat lidah. Tuhan membebaskannya dari satu tugas itu dan mengizinkan saudaranya Harun untuk berbicara atas nama Musa. Corak yang lumrah dalam kisah-kisah tentang tugas kenabian ini menyimbolkan sulitnya melafalkan firman Tuhan. Para nabi tidak berhasrat untuk menyiarkan pesan Tuhan dan merasa enggan untuk menjalankan misi yang berat dan melelahkan ini. Dengan demikian, transformasi Tuhan Israel menjadi simbol kekuatan transenden takkan berupa proses yang tenang dan menyejukkan, melainkan syarat penderitaan dan perjuangan. Orang Hindu takkan pernah menggambarkan Brahman sebagai Raja Agung karena Tuhan mereka tidak bisa dideskripsikan dalam terma-terma kemanusiaan semacam itu. Kita harus berhati-hati untuk tidak menginterpretasikan kisah tentang pengalaman Yesaya melihat Yahweh secara sangat harfiah. Itu pada hakikatnya merupakan upaya mendeskripsikan sesuatu yang tidak terdeskripsikan. Yesaya secara instinktif bersandar kepada tradisi-tradisi mitologis bangsanya untuk menghadirkan kepada pendengarnya beberapa gagasan mengenai apa yang telah terjadi pada dirinya. Mazmur acap kali mendeskripsikan Yahweh bertahta di kuil sebagai raja, seperti halnya Baal, Marduk, dan Dagon, dewa-dewa bangsa tetangga mereka yang juga bertahta sebagai raja di kuil-kuil mereka yang serupa. Namun di bawah gambaran mitologis ini, suatu konsep tentang realitas tertinggi yang agak berbeda mulai muncul di Israel. Pengalaman dengan Tuhan ini merupakan pertemuan dengan seseorang. Meskipun terdapat keberbedaan yang mencolok, Yahweh bisa berbicara, dan Yesaya juga bisa menjawab. Lagi-lagi hal ini nyaris tidak dapat dikonsepsikan oleh para guru Upanishad, karena ide tentang berdialog atau bertemu dengan Brahman Atman merupakan bentuk antropomorfis yang tidak layak. Yahweh bertanya, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Dan seperti pendahulunya Musa, Yesaya segera menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Tema pokok visi ini bukanlah untuk mencerahkan nabi, melainkan memberinya tugas praktis untuk dipikul. Pada dasarnya nabi adalah manusia yang bertindak mewakili Tuhan, namun pengalaman transendensi ini tidak berakibat pada penanaman pengetahuan, sebagaimana dalam Buddhisme, tetapi pada perbuatan. Nabi tidak disifati oleh iluminasi mistikal, tetapi oleh ketaatan. Sebagaimana dapat diperkirakan, risalah tidak pernah merupakan hal yang mudah. Dengan paradoks tipikal Semitik, Yahweh berfirman kepada Yesaya bahwa manusia tidak akan menerima risalahnya. Dia tidak boleh kecewa jika mereka menolak firman Tuhan. "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti. Jangan, lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap. Jangan." 700 tahun kemudian, Yesus atau Isa akan mengutip kata-kata ini ketika orang menolak mendengarkan risalahnya yang tak kalah keras. Manusia memang tidak bisa menanggung terlalu banyak realitas. Orang Israel pada zaman Yesaya tengah berada di ambang peperangan dan kepunahan. Tapi Yahweh tidak menyampaikan pesan yang menggembirakan hati mereka. Kota-kota mereka akan dirusak, perkampungan diporak-porandakan, dan rumah-rumah dikosongkan dari penghuninya. Yesaya sempat menyaksikan kehancuran kerajaan utara pada 722 sebelum Masehi dan dideportasi 10 suku Israel Utara. Pada 701, Sanherib menginvasi kerajaan Yehuda bersama sekelompok besar tentara Asyur, mengepung 40 kota dan benteng-bentengnya. Menembus pertahanannya, mendeportasikan sekitar 2.000 orang dan memenjarakan Raja Yahudi di Yerusalem bagaikan burung dalam sangkar. Yesaya menjalankan tugas tanpa pamrih untuk memperingatkan umatnya akan petaka yang tak terhindarkan ini. Sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong, dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Tidaklah sulit bagi pengamat politik yang jeli untuk meramalkan malapetaka ini. Apa yang jelas-jelas orisinal dalam risalah Yesaya adalah analisisnya atas situasi itu. Tuhan Musa yang partisan tentu akan mendudukan Asyur dalam posisi musuh.
Tuhan Yesaya memandang Asyur sebagai alatnya, bukan Sargon II dan Sanherib yang akan mengusir orang Israel ke pengasingan dan meluluh lantahkan negeri. Akan tetapi, Yahweh lah yang akan menyingkirkan manusia jauh-jauh. Ini adalah sebuah tema yang akan terus muncul dalam risalah nabi-nabi zaman kapak. Tuhan Israel pada awalnya telah membedakan dirinya dari dewa-dewa pagan dengan cara menampakkan dirinya dalam peristiwa-peristiwa langsung yang konkret, bukan dalam mitologi dan liturgi. Kini nabi-nabi baru mengajarkan bahwa bencana maupun kemenangan politik menampakkan Tuhan yang menjadi penguasa dan pemilik sejarah. Semua bangsa berada dalam genggamannya. Asyhur pada suatu saat akan tiba pada masa keruntuhannya hanya karena para rajanya tidak menyadari bahwa mereka cuma alat di tangan suatu wujud yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Karena Yahweh telah meramalkan kehancuran total Asyhur, sayup-sayup terbit harapan tentang masa depan. Namun tidak ada seorang Israel pun yang berkeinginan mendengar berita bahwa bangsanya sendiri yang telah mengakibatkan kehancuran politik mereka sendiri melalui kebijakan-kebijakan picik dan perilaku eksploitatif. Tak seorang pun yang senang mendengar bahwa Yahweh telah mendalangi keberhasilan serangan Asyhur pada tahun 722 dan 701, dan dia pula yang memimpin pasukan Yosua, Gideon, dan Raja Daud. Apa yang dia kira telah dilakukannya terhadap bangsa pilihannya? Tak ada pemenuhan harapan dalam penggambaran Yesaya tentang Yahweh. Alih-alih menawarkan penyembuhan kepada manusia, Yahweh justru membuat manusia berhadapan dengan realitas yang tidak diharapkan. Bukannya berlindung dalam penunaian kultus lama yang memproyeksikan manusia kembali ke zaman mitikal, nabi-nabi seperti Yesaya mencoba membuat bangsanya melihat langsung peristiwa-peristiwa historis aktual dan menerimanya sebagai dialog yang menggetarkan dengan Tuhan mereka. Jika Tuhan Musa adalah sang penakluk, Tuhan Yesaya syarat dengan kesedihan. Kenabian, sebagaimana diturunkan kepada kita, dimulai dengan ratapan yang sangat tidak menyenangkan bagi orang-orang yang terlibat perjanjian. Lembu dan keledai mengenal siapa tuannya, tetapi Israel tidak, umatku tidak memahaminya. Yahweh sungguh telah muak dengan hewan-hewan kurban di kuil, dibuat jemu oleh lemak dan darah sapi maupun kambing dengan bau busuk darah yang tercium dari tempat pembakaran. Dia tidak suka pesta-pesta mereka, upacara-upacara tahun baru, dan ziarah yang mereka lakukan. Tentu saja ungkapan semacam ini akan sangat mengejutkan audiens Yesaya di Timur Tengah. Perayaan-perayaan kultus semacam ini merupakan esensi agama. Dewa-dewa pagan sangat bergantung kepada upacara-upacara itu untuk memulihkan energi mereka yang menipis. Gengsi mereka sebagiannya tergantung pada kemegahan kuil-kuil mereka. Kini, Yahweh secara aktual telah mengatakan bahwa hal-hal seperti itu sama sekali tidak bermakna. Sebagaimana para guru dan filosof lain di dunia berperadaban, Yesaya merasa bahwa ibadah lahirlah tidaklah memadai. Orang Israel mesti menemukan makna batin agama mereka. Yahweh telah menghendaki kasih sayang daripada pengorbanan. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Nabi-nabi telah mendapatkan kewajiban untuk mengasihi sesama, yang akan merupakan ciri khas semua agama besar yang tumbuh di zaman kapak. Semua ideologi baru yang berkembang di dunia berperadaban selama periode ini menekankan bahwa tolok ukur autentisitas terletak pada keberhasilan mengintegrasikan pengalaman keagamaan dengan kehidupan sehari-hari. Sudah tak memadai lagi untuk membatasi ibadah kepada kuil dan alam mitos yang eksternal, temporal. Setelah beroleh pencerahan, seorang manusia harus segera kembali ke kesibukan dunia dan mempraktikkan kebaikan kepada semua makhluk. Cita-cita sosial para nabi telah implisit dalam kultus terhadap Yahweh sejak di Sinai. Kisah pembebasan telah menekankan bahwa Tuhan berada di pihak yang lemah dan tertindas. Perbedaannya adalah bahwa kini orang-orang Israel sendiri yang berperan menjadi penindas. Pada masa visi kenabian Yesaya, dua orang nabi lainnya telah juga menyebarkan risalah yang sama di kerajaan utara yang tengah dilanda kekacauan. Pertama adalah Amos, yang bukan aristokrat seperti Yesaya, melainkan hanya seorang peternak yang pada mulanya tinggal di Tekoa, sebuah tempat di kerajaan selatan. Sekitar tahun 752, Amos juga telah ditundukkan oleh sebuah perintah yang tiba-tiba mengharuskannya pergi ke kerajaan Israel di utara. Dia secara mendadak masuk ke kuil tua Betel
dan memorak-porandakan upacara di sana dengan ramalan tentang bencana. Amaziah, pendeta Betel, mencoba mengusirnya. Kita bisa mendengar bentakan penguasa arogan yang mencaci peternak tak dikenal itu. Dia menyangka Amos adalah salah seorang penubuat yang suka berkeliling secara berkelompok untuk mencari nafkah dari meramal nasib orang. Pergilah, Amaziah berkata dengan nada menghina. Nyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Tidak bergeming, Amos berdiri tegak dan menjawab dengan tegas bahwa dia tidak termasuk golongan penubuat, tetapi mendapat mandat langsung dari Yahweh. Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara di hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Jadi orang-orang Betel tidak ingin mendengar pesan Yahweh. Baiklah, tetapi dia mempunyai ramalan lain buat mereka. Istri-istri mereka akan bergelimang di jalan-jalan dan anak-anak mereka akan ditebas pedang, dan mereka sendiri akan mati di pengasingan, jauh dari tanah Israel. Kesendirian adalah esensi kenabian. Figur seperti Amos hidup sendirian. Dia telah terputus dari ritme dan tugas-tugas masa lalu. Ini bukanlah sesuatu yang telah dipilihnya, melainkan sesuatu yang terjadi pada dirinya. Tampak seolah-olah dia telah dicerabut dari pola kesadaran yang normal dan tidak bisa lagi melakukan pengendalian diri yang biasa. Dia dipaksa menjalankan misi kenabian, entah dia menginginkannya atau tidak. Seperti diungkapkan Amos, singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Amos belum terserap ke dalam nirwana peniadaan diri seperti Buddha. Sebaliknya, Yahweh telah mengambil tempat egonya dan menggiringnya ke dunia lain. Amos adalah yang pertama di antara para nabi yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan kasih sayang. Sebagaimana Buddha, dia sangat sadar akan pedihnya penderitaan manusia. Dalam ramalan Amos, Yahweh berbicara atas nama kaum tertindas, menyuarakan mereka yang tak mampu bersuara, dan mengarungi penderitaan orang-orang miskin. Pada baris pertama ramalannya, seperti yang sampai kepada kita, Yahweh berseru dengan keras dari kuilnya di Yerusalem saat merenungkan kesengsaraan seluruh negeri di Timur Dekat, termasuk Yehuda dan Israel. Orang Israel sebenarnya sama jeleknya dengan Goyim, orang non-Yahudi. Mereka mungkin saja bisa bersikap acuh tak acuh terhadap kesulitan dan penderitaan kaum miskin. Namun Yahweh tidak demikian. Dia memperlihatkan setiap kecurangan, eksploitasi, dan tarikan nafas tanpa kasih sayang. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Apakah mereka benar-benar telah kehilangan akal, sehingga menanti hari Tuhan, ketika Yahweh akan mengagungkan Israel dan menghinakan Goyim? Mereka terperanjat. Apakah gunanya dari Tuhan itu bagimu? Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu, kegelapan, bukan terang. Mereka mengira sebagai umat pilihan Tuhan, mereka telah salah. Memahami makna perjanjian yang berarti tanggung jawab, bukan hak-hak istimewa. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, teriak Amos, tentang sekedap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Hanya kamu yang kukenai dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Perjanjian itu mengandung arti bahwa semua orang Israel adalah pilihan Tuhan dan karena itu harus diperlakukan secara layak. Tuhan tidak sekedar campur tangan dalam sejarah untuk memenangkan Israel, melainkan untuk menegakkan keadilan sosial. Inilah jaminan Tuhan dalam sejarah dan jika diperlukan, dia akan menggunakan tentara Asyur untuk menegakkan keadilan di buminya sendiri. Tidak mengherankan, kebanyakan orang Israel menolak ajakan Nabi untuk masuk ke dalam dialog dengan Yahweh. Mereka lebih suka agama kultus yang tak banyak syarat, entah di kuil Yerusalem atau dalam kultus-kultus kesuburan Kanaan. Demikianlah keadaannya untuk seterusnya. Agama kasih sayang hanya dianut oleh segelintir orang. Kebanyakan penganut agama sudah puas dengan sekedar peribadatan yang bersifat lahiriah di sinagog, gereja, kuil, dan masjid. Agama Kanaan kuno masih berkembang di Israel. Pada abad ke-10, Raja Yerobeam I mendirikan 2 patung anak lembu di tempat kudus Dan Betel. 200 tahun kemudian orang Israel masih ikut dalam ritus-ritus kesuburan dan upacara seks suci di sana, sebagaimana kita lihat dalam ramalan Hosea yang sejaman dengan Amos. Sebagian orang Israel tampak berpendapat bahwa Yahweh mempunyai seorang istri, seperti halnya dewa-dewa lain.
Para arkeolog belakangan ini telah menemukan prasasti yang ditunjukkan kepada Yahweh dan Asyeranya. Hosea merasa sangat terganggu oleh kenyataan bahwa orang Israel melanggar pasal-pasal perjanjian dengan menyembah tuhan-tuhan lain, seperti Baal. Sebagaimana semua nabi baru, Hosea menaruh perhatian terhadap makna batiniah agama. Dia membuat Yahweh berfirman, sebab aku menyukai kasih dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Yang dimaksudkannya bukanlah pengetahuan teologis. Kata da'at berasal dari kata kerja dalam bahasa Ibrani yada atau mengenal, yang memiliki konotasi seksual. Sebagaimana J menyatakan bahwa Adam mengenal istrinya Hawa. Dalam agama seorang Kanaan kuno, Baal mengawini bumi, dan manusia merayakan ini dengan ritual orgi. Tetapi Hosea bersikeras bahwa sejak adanya perjanjian itu, Yahweh telah menggantikan posisi Baal dan mengawini orang Israel. Mereka harus mengerti bahwa Yahweh lah, bukanlah Baal yang membawa kesuburan tanah. Dia masih merayu Israel seperti seorang pecinta, bertekad untuk memikatnya dan memalingkannya dari Baal yang telah menggodanya. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Jika Amos menyerang kejahatan sosial, Hosea justru memikirkan hilangnya dimensi batin dalam agama orang Israel. Pengenalan Tuhan dikaitkan dengan hased, yang menyeratkan penyesuaian batin dan kelekatan dengan Yahweh yang mesti melebihi ketaatan lahiriah. Hosea memberi kita wawasan mengejutkan tentang cara Nabi mengembangkan gambaran mereka tentang Tuhan. Pada awal karirnya, Yahweh tampaknya telah mengeluarkan sebuah perintah yang mengejutkan. Dia menyuruh Hosea untuk pergi dan mengawini seorang pelacur, karena seluruh negeri telah bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Akan tetapi tampaknya Tuhan tidak memerintahkan Hosea untuk menyusur jalan mencari seorang perempuan sundal. Bisa berarti seorang perempuan dengan temperamen yang siap bersetubuh dengan siapa saja atau seorang pelacur bakti dalam kultus kesuburan. Dengan keterlibatan Hosea dalam ritual-ritual kesuburan, maka istrinya, Gomer, tampaknya telah menjadi seorang tokoh suci dalam kultus Baal. Dengan demikian, perkawinannya merupakan simbol hubungan Yahweh dengan Israel yang tak beriman. Hosea dan Gomer mempunyai 3 anak yang diberi nama simbolik dan penting. Anak tetua bernama Yizriel, mengambil nama peristiwa perang yang terkenal. Anak perempuan mereka diberi nama Lo Ruhama, yang tak disayangi, dan adik lelakinya diberi nama Lo Ami, bukan umatku. Pada saat kelahiran anak ketiga ini, Yahweh telah membatalkan perjanjian dengan Israel. Kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu. Kita akan menyaksikan bahwa nabi-nabi sering terilhami untuk memberikan contoh-contoh drama kehidupan guna menjelaskan keadaan sulit umat mereka. Tetapi tampaknya perkawinan Hosea tidak secara lengkap direncanakan sejak awal. Naskah itu menjelaskan bahwa Gomer belum menjadi Eshet Zunim, kecuali setelah anak-anak mereka lahir. Hanya setelah berlalu banyak peristiwa baru menjadi jelas bagi Hosea bahwa perkawinannya merupakan inspirasi dari Tuhan. Kematian istrinya merupakan pengalaman menyakitkan yang menyadarkan Hosea tentang apa yang dirasakan Yahweh pada saat umatnya meninggalkan dirinya dan mencintai tuhan-tuhan lain seperti Baal. Pada mulanya Hosea tergoda untuk mencela Gomer dan tidak mau lagi ada hubungan apa-apa dengan dia. Memang hukuman menetapkan bahwa seorang pria harus menceraikan istrinya yang tak beriman. Tetapi Hosea masih mencintai Gomer, dan pada akhirnya dia mencarinya lalu menebusnya dari majikannya yang baru. Hosea mempunyai hasrat sendiri untuk memenangkan Gomer kembali sebagai simbol bahwa Yahweh mau memberi kesempatan kedua bagi Israel. Ketika para nabi menisbahkan pengalaman dan perasaan manusia mereka sendiri kepada Yahweh dalam pengertian tertentu, mereka berarti telah menciptakan sebuah ilah dalam citra mereka sendiri. Yesaya, anggota keluarga kerajaan, melihat Yahweh sebagai raja. Amos menisbahkan rasa empati terhadap kaum miskin kepada Yahweh. Hosea memandang Yahweh sebagai suami yang menceraikan, tetapi terus merindukan istrinya. Semua agama berawal dari antropomorfisme dalam kadar tertentu. Suatu ilah yang sangat jauh dari kemanusiaan, seperti dilukiskan oleh konsep Aristoteles tentang bergerak yang tak digerakkan, tidak dapat mengilhami pencarian spiritual. Selama proyeksi semacam ini tidak menjadi tujuan dalam dirinya sendiri, ia akan tetap berguna dan memberikan manfaat. Harus dikatakan bahwa lukisan imajinasi tentang Tuhan dalam terma kemanusiaan seperti ini telah mengilhami keprihatinan sosial yang tidak terdapat di dalam Hinduisme.
Ketiga agama teistik ini ikut memiliki ciri etika sosialis egalitarian. Amos dan Yesaya. Orang Yahudi merupakan umat pertama dari dunia kuno yang menegakkan sebuah sistem kesejahteraan yang dikagumi oleh para tetangga pagan mereka. Seperti semua nabi lain, Hosea dibayangi oleh horor penyembahan berhala. Dia merenungkan kemarahan ilahi yang mungkin akan ditimpakan kepada suku-suku di sebelah utara karena mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka ciptakan sendiri. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semua itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah kurban kepadanya, kata mereka. Baiklah, manusia mencium anak-anak lembu.